warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Bapak. Sebelum melakukan coaching kali ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bapak, ya. Pertama-tama saya akan melakukan dan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, ya. Kemudian coach dan coaching akan saya amati dan saya akan nilai, ya Pak. Apakah sudah sesuai atau belum. Baik. Baik. Nah, kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oke, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik, pertanyaan pertama. Ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh coach pada coaching kali ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu present atau mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh coaching pada saat proses coaching kali ini? Oke. Kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali ya Pak ya. Nah, kemudian nih pertanyaan terakhir ya Pak ya. Baik, Bu. Baik. Indikator mana dan yang bagaimana yang diinginkan untuk tercapaian serta tujuan pengembangan dalam proses coaching kali ini? Jadi saya ingin coach ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oke, luar biasa ya Pak ya. Baik Pak, sementara untuk terobservasi dicukupkan sampai di sini ya. Iya, Bu. Oke, kemudian silahkan Bapak melakukan proses coachingnya dengan Kuci. Baik. Semoga lancar, Baik, Bu. sesuai dengan harapan. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Ila. Waalaikumsalam Pak Beri. Bagaimana nih Bu Ila kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik sekali. Terima kasih ya Pak Beri sudah bisa meluangkan waktu bagi saya. Alhamdulillah kalau begitu sama-sama Bu. Iya. Jadi apa nih yang mau diungkapkan pada siang hari ini? Jadi begini Pak, saya tuh ada sedikit yang dipikirkan ya. Anak-anak atau siswa saya ketika melaksanakan penilaian akhir semester itu mereka mendapatkan nilai yang di bawah KKM. Ya, tidak sesuai dengan target. Padahal nilai harian mereka itu sehari-hari bagus Pak. Oh, jadi nilai hasil pas siswa ini ibu ini banyak di bawah KKM. Nah iya. Dan tidak sesuai dengan target itu bukan Bu? Iya seperti itu ya. Nah di mata pelajaran apa aja itu Bu? Di mata pelajaran matematika Pak. Jadi anak-anak itu ketika melaksanakan PAS itu nilainya kecil, tapi pas harian itu mereka mendapatkan nilai yang nilainya bagus-bagus gitu. Jadi padahal saya sudah merasa sangat percaya diri ya. Tapi ternyata kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu Pak. Oke, jadi matematika nilai hariannya bagus, Iya. tapi pas ketika pas justru Iya, anjlok justru- begitu nah, ya Bu? iya. Nah, jadi dari percakapan kita ini kira-kira apa nih yang ingin Ibu Ila capai? Yang ingin saya perbaiki ya dalam pertemuan kali ini itu saya ingin memperbaiki apa yang salah dalam proses belajar ya, sehingga bisa membantu siswa mendapatkan nilai hasil belajar yang maksimal Pak. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan supaya siswa mendapatkan hasil yang maksimal? Nah, menurut pengamatan Bu Ilah ini, apa sih yang menyebabkan nilai mereka rendah? Padahal tadi Ibu sebutkan kan bahwa Iya. nilai harian justru Nah, bagus. bagus. Nah, justru ini yang jadi pikiran saya, Pak. Saya akan mencoba ya melakukan pendekatan kepada siswa
Mungkin nanti saya akan ngobrol-ngobrol menanyakan apa yang dihadapi oleh mereka ya. Sehingga apa yang mengakibatkan mereka mendapatkan nilai yang kecil gitu ketika pas pelaksanaan PAS. Setelah saya mengobrol ya dengan beberapa anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM itu, ternyata sebagian kondisi mereka ketika pada saat pelaksanaan PAS itu mereka kondisi badannya kurang fit, itu yang pertama. Kemudian mereka juga mengatakan katanya ketika pelaksanaan PAS di sekolah dasar itu bertepatan waktunya dengan pelaksanaan ujian di sekolah DTA. Mungkin karena waktunya bersamaan jadi mereka kurang persiapannya seperti itu, Pak. Oh, jika demikian, nih, adakah cara yang Ibu lakukan nih, untuk memperbaiki hal tersebut? Saya akan melakukan remedial ya bagi siswa yang belum mencapai KKM dan juga melakukan pengayaan bagi siswa yang telah mencapai KKM. Kira-kira berapa persen Ibu yang belum mencapai KKM? Nah, justru itu yang belum mencapai KKM itu ada sekitar kurang lebih 30%, Pak. 30%. Iya. Nah, pelaksanaan remedial itu kan harus sesuai dengan tingkat kesulitan siswa, Iya, Ibu ya? iya, Pak. Nah, metode seperti apa nih yang akan Ibu laksanakan mengingat siswa yang harus diremedial itu lebih dari 30%? Saya akan menggunakan metode tutor sebaya, yaitu peserta didik dibantu oleh teman sekelasnya yang telah mencapai KKM, baik secara individu maupun kelompok. Oh, Begitu, tutor Pak. sebaya ya Bu Iya. ya. Jadi mereka bisa saling berkolaborasi, Nah, iya. saling membantu temannya yang memiliki Nah, kesulitan. itu iya, seperti itu. Dari skala nih Bu, 1 sampai 10, Bu Ilah ini ingin mereka ada di angka berapa Bu saat ini secara fokus mereka yang kurang gitu. Kalau dengan melihat kondisi seperti ini, saya rasa di angka 7 juga sudah sangat baik, Pak. Iya. Baik, strategi atau cara apa yang akan Ibu lakukan ke depannya agar hasil belajar mereka ini lebih maksimal? Saya akan memberikan motivasi kepada siswa, ngobrol dari hati ke hati ya Pak, agar siswa menjadi lebih semangat belajar. Kemudian berusaha memanage waktu dengan baik. Kemudian selanjutnya saya juga akan melakukan proses perbaikan kegiatan belajar mengajar, terutama dalam penggunaan metode serta model pembelajaran akan lebih saya variasikan lagi ya, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan menyusun soal-soal PAS itu sesuai dengan kompetensi dasar yang telah diajarkan. Selanjutnya saya akan melakukan home visit ke rumah berkolaborasi dengan orang tua siswa agar nanti siswa ke depannya bisa memanage waktu mereka dengan baik. Wah, bagus sekali Bu ya. Nah, dari apa yang tadi Ibu paparkan, nih kira-kira yang mana dulu nih yang mau dilakukan dulu ya dalam waktu dekat ini nih? Dalam minggu-minggu ini langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu memberikan motivasi kepada siswa ya, agar mereka lebih semangat lagi dalam belajarnya, lalu memperbaiki proses KBM Pak. Selanjutnya home visit itu mungkin rencana saya dalam minggu ini. Luar biasa sekali Bu Ilah rencananya, semoga hasilnya baik ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan Pak. Tadi masih ada yang mau Ibu sampaikan nggak? Saya rasa sudah cukup Pak. Sekarang saya merasa tercerahkan ya, sudah tergambar nih apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk memperbaiki hasil belajar siswa. Oke, alhamdulillah Bu ya. Iya Pak. Nanti kita sharing kembali ya Bu ya. Iya. Saya ingin mendengar nih ceritanya bagaimana Ibu menghandle kesulitan siswa Ibu. Iya. Suka dukanya nih menjalankan rencana Ibu ini. Iya. Terima kasih juga Pak untuk waktunya. Yang utama sekarang saya menjadi lebih tahu gitu ya langkah apa yang akan saya lakukan demi demi perbaikan anak-anak ke depannya. Baik, terima kasih Bu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Iya, amin Pak. Iya, terima kasih juga. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah Bu.
Tadi sudah melakukan coachingan dengan kucing. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Eh, Sebelum penutupan ya, nih ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Ya. Nih, boleh ya Pak ya? Silakan, Bu. Yang pertama, Ya. apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tersebut ya, terkait indikator pencapaian yang ingin diinginkan dalam proses coaching tadi. Pada kucing kali ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kuci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, luar biasa ya Pak ya. Oke, kalau menurut saya proses coaching ini sudah berjalan dengan lancar ya Pak ya. Sudah dengan sesuai alur kita ya. Ya. Dan kuci sudah bisa menggali potensinya serta kompetensinya dengan sangat baik sekali. Oke, untuk pertanyaan terakhir, Baik. nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses prosesnya, sehingga saya bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Itu yang semoga ke depannya bisa melakukan bisa lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Saya sangat mendukung sekali. Semoga proses coaching ini banyak sekali perubahan yang lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih atas waktunya, Bu, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rani? Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga hari ini keadaannya sangat luar biasa sehat. Nah ini ya Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, iya. Nanti coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Baik Bu. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Bu Rani kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Ya. yang pertama mendengarkan dengan penuh, yaitu present, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Bagian kompetensi yang spesifik yang akan saya observasi tentunya yang pertama mendengarkan secara penuh, Ya. kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir ya, Bu Rani. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini. Baik, saya ingin agar coach lebih bisa menemukan solusinya atas segala permasalahannya dan bisa menentukan langkah-langkah untuk bisa mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu. Pra-observasinya kali ini silahkan nanti Ibu melakukan proses coachingnya terhadap coaching ya. Terima kasih ya, Bu, ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Sehat. Cuma ada sedikit pikiran nih, Bu. Iya, saya dengar Bapak ada hal yang mau diceritakan. Betul sekali, Bu. Kira-kira Ini ada apa? sesuatu sebetulnya, Bu. Pengennya cerita nih dari kemarin, cuma ketemunya sekarang nih sama Ibu nih.
Baik, kalau begitu kita ada waktu ya untuk beberapa menit ke depan Oh untuk iya, bisa iya. Bapak menceritakan permasalahan yang dihadapi. Silakan, Gini Pak. Bu, sebetulnya di kelas itu ada anak yang sedikit istimewa. Jadi dia itu di kelas nggak bisa diem. Itu dia jalan-jalan terus. Kalau disuruh duduk, duduk sebentar. Tetapi setelah itu dia jalan-jalan lagi. Setiap jalan-jalan, anak itu pasti mengambil sesuatu atau mengambil barang dari temennya. Jadi kalau nggak ngambil, itu pasti dia itu ada aja kegiatannya. Seperti itu Bu, itu setiap hari seperti itu. Oke, berarti permasalahannya ada anak yang hiperaktif lah mungkin ya? Ya, Oke, seperti tidak, itulah iya, Bu, ya. dan suka mengambil barang orang lain. Barang orang Oh, lain. oke. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Yang ingin saya dapatkan adalah solusi terbaik untuk anak tersebut, sehingga anak itu bisa belajar dan tidak mengganggu teman-temannya. Itu yang saya harapkan, Bu. Iya, baik-baik. Berarti dari perubahan itu kira-kira ya, ingin kan anaknya lebih baik lagi ya, Iya, tidak terulang lagi kembali perbuatan yang kurang baik ya. iya. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak harapkan ke depannya gitu? Perubahannya mungkin dia bisa belajar dengan baik, gitu ya, belajar dengan tekun. Terus ada prestasi lah yang memang dia capai gitu. Jadi ada tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran di kelas, Bu. Seperti itu. Oke. Boleh saya garis bawahi ya. Jadi Iya, perubahannya ingin Bapak mengharapkan anak itu bisa lebih baik lagi ya. iya, Ingin ada proses peningkatan kepada arah yang lebih baik lagi untuk meningkat lagi ke hal yang lebih positif. iya, Nah, betul, Bu. kemudian nih, kira-kira rencana apa yang sudah Bapak lakukan ke depannya? Rencananya saya ingin coba ngobrol dengan orang tuanya. Barangkali ada situasi ataupun perilaku lain di rumahnya atau kebiasaan di rumahnya yang menyebabkan anak tersebut menjadi seperti itu. Itu sementara seperti itu. Saya akan coba ngobrol dengan orang tuanya mencari ataupun menggali informasi tentang anak tersebut. Oke. Tindakan yang akan Bapak lakukan berarti mencari informasi tentang Ya, keluarganya ya. ya. Oke. Selain itu kira-kira apa rencana yang akan Bapak Selain lakukan? itu paling mencoba ngobrol juga dengan anaknya, diajak ngobrol secara pelan-pelan supaya kita juga tahu lebih dalam posisi anak itu seperti apa. Mungkin ketika saya ajak ngobrol bisa tergali juga sedikit informasi dari anak tersebut. Baik. Seandainya rencana Bapak yang akan dilakukan ini belum berhasil, ada rencana lain nggak yang lebih Eh, cepat terrealisasi? Oke, rencananya kalau memang ini tidak berhasil, saya akan mencoba mengajak teman saya untuk bekerja sama mencari solusi dan menggali informasi tentang anak tersebut. Kebetulan memang ada rekan guru yang satu satu kampung dengan anak tersebut. Jadi maksud saya supaya lebih cepat untuk mencari informasi tersebut. Oke, baik, baik. Berarti itu salah satu cara yang akan Iya, Bapak lakukan ya. iya. Nah, kemudian dengan metode tersebut, rencana tersebut, Bapak membutuhkan bantuan atau dukungan dari siapa? Kira-kira. Dukungannya mungkin saya selain dari rekan guru juga dukungan dari pimpinan dari kepala sekolah tentunya ya. Karena takut-takutnya nanti ada respon negatif ketika beliau tidak ada informasi atau tidak ada konfirmasi. Ya. Nah, kemudian kira-kira proses ini akan dilakukan dalam waktu kapan? Insya Allah ini akan saya coba lakukan 1 minggu ke depan. Karena ini tidak mungkin dilama-lama Bu. Karena ini mengganggu kondisi di sekolah, kondisi di kelas terutama ya, mengganggu teman-teman yang lain yang sudah biasa belajar, terganggu sama anak tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Bagus sekali ya Pak ya tindakannya, eh, apa rencananya ya. Iya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Nah, Bapak, dari percakapan ini apa yang Bapak dapatkan? Dari percakapan ini alhamdulillah saya dapat solusi, dapat beberapa pandangan ataupun penguatan dari Ibu ya.
Nah, di sini mungkin saya akan bergerak dengan rencana yang telah saya sebutkan tadi. Yang tadinya saya itu pusing, saya itu tidak ada gambaran ke sana kemari. Alhamdulillah dengan informasi ataupun dengan koneksi saya sama ibu itu ada tergambar beberapa strategi atau beberapa rencana. Alhamdulillah ya. Ya. Berarti Bapak sudah menemukan sedikit gambaran ya. Ya, terima kasih. Ibu. Oke. Terima kasih. Saya tunggu laporan selanjutnya ya Pak ya. Siap, insya Allah nanti saya ngobrol lagi sama Ya. ibu ya Saya perkembangannya. sudah tidak sabar nih ya Oke, siap, menunggu siap. apa namanya tindak lanjutnya dari Bapak dan semoga rencananya berjalan lancar ya. Sesuai Terima dengan kasih Bu ya atas waktunya. Mohon maaf nih keganggu ya. ya nggak apa-apa. Sampai berjumpa lagi ya Ya. Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rani, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait tadi masalah coaching yang sudah Ibu lakukan ya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika coaching berlangsung terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Baik Bu, alhamdulillah pada proses coaching kali ini saya sudah bisa melakukan prosesnya sesuai dengan alur tirta. Ya. Yaitu diantaranya yang pertama menanyakan tujuan, Ya, kemudian mengidentifikasi, ya, kemudian menanyakan rencana aksi dan terakhir langkah ataupun tanggung jawabnya. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching agar bisa menggali segala permasalahannya berikut langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. iya, baiklah. Menurut saya ya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses serta alurnya juga sesuai dengan alur tirta yang ada ya. Dan juga tadi Bu Rani sudah menggali serta coaching yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rani berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik, kompetensi yang akan saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses coaching ini sehingga saya dalam melakukan proses coachingnya bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi Bu, dan semoga bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Oh ya, mudah-mudahan ya ke depannya bisa lebih baik. Terima kasih Bu Rani untuk waktunya. Sama Ibu ya. Ya, mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak, sehat. Sebelum kita melakukan coaching, sebaiknya kita melakukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dengan Ibu. Iya Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian, Ya. yang mana pada hari ini kabar baik ya Ibu ya, Alhamdulillah. Coach dan coach akan saya amati nanti. Saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah Ya. memang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya. Bagaimana Ibu nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot Iya, kepada Pak. coach dan bagaimana nanti coach tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, Iya. yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yang pertama yaitu present ya, saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Baik, yang kedua, bagaimana kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu ya tadi Pak, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu ketercapaian dan tujuan Ya. pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya ingin lakukan ya, coach bisa menemukan solusi atas permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Oke, terima kasih Bu ya. Demikian untuk kali ini mungkin.
praobservasi kali ini. Silakan nanti Ibu bisa melakukan coachingnya terhadap Iya. kucing. Terima kasih Ibu ya. Iya, terima kasih Pak untuk waktunya. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, syukur alhamdulillah ya. Gimana Nah, dengan Ibu? alhamdulillah kabar saya juga hari ini sangat luar biasa ya. Nah, ngomong-ngomong apa nih yang akan Ibu Rani sampaikan? Katanya ada yang jadi beban pikiran ya? Betul sekali Bu, ini Iya. ada yang menjadi beban pikiran saya. Saya tuh punya siswa ya, laki-laki ya, Iya. kelas 11. Nah itu selalu murung kalau di Oh, kelas, gitu iya. ya. Kurang semangat dalam belajar gitu ya. Hmm. Malah nilainya pun turun gitu. Tidak ada motivasi lah gitu ya Bu ya. Seolah-olah ya saya tuh harus bagaimana gitu ya. Tuh kasihan gitu Bu. Oh, jadi anaknya tidak semangat gitu ya. Jadi dari pertemuan kali ini nih, apa yang ingin Bu Rani ini kan dapatkan? Nah, tentunya saya ingin mendapat sebuah perubahan agar anak itu bisa bersemangat, Oh, gitu ya. bisa motivasinya kembali untuk belajar pun ya punya semangat yang kuat. Apalagi sekarang sudah kelas 11 SMA ya. Bentar lagi kan mau kelas 12. Iya. Sudah seharusnya dia itu memiliki cita-cita Iya. gitu ya. Apa untuk ke masa depannya Ibu begitu. Jadi seperti itu ya yang jadi beban pikiran Bu Rani ya. Bu Rani punya siswa yang tidak bersemangat ya. Nah dari masalah itu nih, apakah Bu Rani sudah mengetahui kira-kira penyebab anak menjadi tidak semangat itu karena bagaimana ya? Sementara ini informasi yang saya dapatkan Ya. ya Bu ya, penyebabnya salah satunya faktor keluarga Ibu. Oh, Ya, ibunya itu sudah meninggal Ibu. oh seperti Iya. itu. Semenjak dia SMP gitu ya. Iya. Kemudian mohon maaf ya Bu, ayahnya sudah menikah lagi. Oh, Itu jadi mungkin dia ya kurang penyebabnya. ini ya. Ya. Jadi tidak ada perhatian dari Mm-mm. keluarga tentunya yang paling utama gitu. Jadi ada beberapa faktor ya yang mengakibatkan anak tersebut tidak bersemangat. Yang pertama mungkin ibunya sudah meninggal, kemudiannya ayahnya menikah lagi ya. Nah dari beberapa faktor tersebut nih, kira-kira Bu Rani punya cara nggak untuk mengatasinya? Saya juga lagi berpikir Bu ini solusinya apa dulu gitu ya. Ya, Tapi untuk sementara ini saya coba memberi tentunya motivasi dan semangat dulu kepada Iya. anaknya tanpa pantang menyerah ya Bu ya. Oh, gitu. Saya hampir diluangkan waktu saya Iya. untuk mengontrol anak tersebut, sekedar menanyakan kabar gitu ya Bu. Iya. Nah kemudian sementara solusi lain saya akan home visit Oh, berkunjung dulu ke rumahnya ya gitu. Mudah-mudahan nanti ada informasi yang bisa Ya. menggali tentang kepribadian anaknya tersebut. Iya. Tadi Bu Rani sudah memberikan beberapa ini ya, solusi gitu ya. Akan yang pertama tadi memberikan motivasi Iya, secara betul. langsung kepada anak tersebut, kemudian akan melakukan home visit. Nah, dari beberapa langkah yang sudah Ibu rencanakan nih dalam minggu-minggu ini, kira-kira mau langkah apa dulu nih yang akan Bu Rani lakukan untuk siswa tersebut? Baik, untuk langkah pertama seperti yang tadi saya jelaskan ya, dan selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan guru mapelnya Ya. ataupun guru Walinya. BK-nya dan juga wali kelasnya Bu, Nah, tentunya oh itu iya, wali berarti kelasnya dulu. ada koordinasi ya. Ya, ada koordinasi sambil mengumpulkan informasi, dan kemudian nanti setelah didapat informasi tersebut saya akan berkoordinasi juga dengan keluarganya. Iya. Mudah-mudahan ayahnya bisa bersinergi dengan pihak Nah, sekolah itu ya, bisa bekerja sama gitu. Nah, berarti tadi Bu Rani langkah pertamanya ya akan melakukan yang sudah diungkapkan tadi. Nah, kalau melihat ya dari beberapa langkah yang akan Bu Rani lakukan nih, dari skala 1 sampai 10 itu harapan yang Ibu inginkan untuk anak tersebut kira-kira itu ada di posisi berapa tuh? Kalau harapan sempurna sih nggak mungkin ya Bu ya, Iya. karena ini butuh proses. Ya saya berharap mungkin ini ada di posisi 8 lah Bu, insya Iya. Allah gitu ya.
Ya, mudah-mudahan ya sambil si berusaha. 8 itu sudah sangat baik ya. Ya. Nah, tadi sudah ada ya beberapa solusi ya. Menurut Bu Rani ini apa yang sudah Bu Rani dapatkan nih dari percakapan serta pertemuan kita kali ini nih? Alhamdulillah Ibu, Masya Allah saya sudah merasa diberi pencerahan Bu ya. Iya. Bisa sharing dengan Ibu. Ada sedikit masukan ya Bu, yang mudah-mudahan sangat sekali bermanfaat bagi saya, dan bisa mudah-mudahan perubahan ini bisa signifikan. Nah, iya. Karena apapun kondisi anak didik kita itu adalah PR bagi kita, dan kita juga orang tua bagi peserta didik kita di sekolah. Iya, gitu. berarti alhamdulillah sekali ya. Intinya kita juga sudah sama-sama belajar ya, sama-sama sharing. Saya juga nih sudah tidak sabar nih ingin mendengar cerita Bu Rani selanjutnya, bagaimana dengan siswa tersebut, apakah ada perubahan atau tidak ya. Baik, Bu, ya. Terima kasih Bu Rani untuk Sama-sama Ibu ya. sudah meluangkan waktunya ya, kita sama-sama belajar ya demi perubahan pendidikan. Terima kasih Ibu Ya. juga sudah bisa mendengarkan curhatan Ya. saya Bu ya. Terima Ya. kasih banyak. Terima Ya, kasih Bu. ya, assalamualaikum Bu Rani. Sampai Waalaikumsalam bertemu lagi di lain hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Panjat. Bagaimana Bu, sudah coachingnya? Sudah Pak tadi. Alhamdulillah ya. Iya. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaiannya, apa saja yang diinginkan? Ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan coach ya Pak. Dan pada saat tadi saya melakukan proses coaching, alhamdulillah ya, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab ya. Sehingga ketika alur tersebut saya jalankan, saya bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan, sekaligus koci bisa menemukan langsung solusi-solusinya Pak. Oke, baik. Menurut saya proses coaching tadi memang sudah berjalan dengan baik Bu ya. Ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Ya, alhamdulillah. Dan bagaimana nanti tadi Ibu sudah bisa menggali, dan bagaimana coaching juga sudah dapat lakukan dengan prinsip coaching. Iya. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya. Iya, iya Pak. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu sudah lakukan? Dari proses coaching yang tadi sudah berjalan ya Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses ya, sehingga ketika melakukan proses coaching untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Oke, Seperti itu. mudah-mudahan Bu ya, setelah kedepannya mungkin proses coaching ini bisa lebih baik lagi Ya, dan mudah-mudahan. bisa menjadikan sebuah solusi buat kita Iya. semua. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Panjar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.